Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu, Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Johan menyadari bahwa situasi di kelas F tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, ia juga memahami bahwa menyelesaikan masalah bukanlah tugasnya sebagai siswa. Yang seharusnya bertindak adalah pihak akademi. Maka, yang perlu ia lakukan hanyalah mengumpulkan informasi dan melaporkannya dengan bukti yang cukup. Ia mulai mengamati lingkungan sekitarnya dengan berpura-pura tidur di kelas. Dari posisi itu, ia mendengarkan percakapan para siswa dan mencoba mengidentifikasi sosok yang mencurigakan. Dari hasil pengamatannya, dua orang menonjol, Jeff, yang secara terbuka menunjukkan rasa inferiornya, dan seorang siswi berambut merah muda yang tampak dekat dengan semua orang namun tidak benar-benar menjadi bagian dari kelompok manapun. Saat ia masih mengumpulkan informasi, seorang siswi bernama Melana memanggilnya dan menyampaikan bahwa Lobelia ingin bertemu. Johan langsung merasa curiga, tetapi tetap menghampiri Lobelia yang menunggu di depan kelas. Lobelia menyinggung informasi yang pernah diberikan Johan sebelumnya, membuatnya sadar bahwa ia telah terlibat lebih dalam dari yang diinginkan. Johan sebenarnya ingin menjaga jarak, tetapi ia juga penasaran dengan langkah yang telah diambil Lobelia terhadap Eden. Lobelia kemudian mengundangnya makan siang di luar Kretle. Johan sempat ragu karena situasi di luar masih berbahaya, tetapi ia mengingat bahwa dirinya juga berperan sebagai umpan untuk melindungi keluarganya. Selain itu, berada di dekat Lobelia berarti mendapatkan perlindungan tambahan. Johan menerima ajakan tersebut, meskipun tetap waspada. Ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati reaksi orang-orang di kelas F. Ia melihat Jeff, siswi berambut merah muda, dan Melana menunjukkan ekspresi yang mencurigakan, seolah mereka terpengaruh oleh interaksinya dengan Lobelia. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa lebih dari satu orang terlibat dalam potensi kerusuhan di kelas F. Saat waktu makan siang tiba, Johan bertemu Lobelia di gerbang dan mereka pergi bersama ke sebuah restoran di luar. Johan merasa tegang sepanjang perjalanan, khawatir akan ancaman dari pihak Eden. Sesampainya di restoran, Johan mulai merasa sedikit tenang karena suasana yang nyaman. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama ketika Lobelia menyebutkan bahwa ada tamu lain yang sudah menunggu. Johan tidak menyangka bahwa pertemuan tersebut bukan hanya antara dirinya dan Lobelia. Ketika pintu ruangan dibuka, ia melihat seorang anak laki-laki dengan rambut putih, kulit pucat, dan mata yang tertutup perban. Sosok itu adalah Kult Heretikus, pemimpin Eden sekaligus nabi yang berbahaya. Melihat kehadiran Kult di tempat tersebut, Johan langsung kehilangan kendali atas sikapnya. Ia menyadari bahwa situasi yang ia hadapi jauh lebih berbahaya dan tidak terduga dari yang ia bayangkan. Johan menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan melontarkan kata kasar di hadapan Lobelia. Ia langsung menyesal,
tetapi situasi yang ia hadapi terlalu menekan untuk bisa sepenuhnya menahan diri. Di hadapannya duduk Colt, sosok paling berbahaya yang harus ia waspadai, namun justru memiliki suara yang menenangkan. Lobelia dengan santai memperkenalkan Johan kepada Colt sebagai teman dekatnya, sesuatu yang jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Johan tidak memiliki pilihan selain mengikuti alur yang dipaksakan padanya. Ia duduk berhadapan langsung dengan Colt, dalam suasana yang penuh tekanan. Percakapan berlangsung dengan nuansa formal namun dipenuhi makna tersembunyi. Lobelia dan Colt saling melempar kata-kata yang terdengar sopan, tetapi sebenarnya mengandung sindiran. Johan hanya bisa diam, dipenuhi ketegangan, sementara kedua orang itu tampak santai menghadapi situasi. Lobelia kemudian mulai mengarahkan pembicaraan ke topik Eden. Ia menyinggung rumor bahwa pemimpin Eden memiliki hubungan dengan keluarga Heretikus. Colt merespons dengan tenang dan menyangkalnya tanpa menunjukkan celah sedikitpun. Ia mempertahankan sikapnya dengan sempurna, membuat tuduhan itu tampak seperti rumor kosong. Dari situ, Johan menyadari tujuan Lobelia. Ia telah menyelidiki Colt namun tidak menemukan bukti apapun. Karena itu, ia membawa Johan ke hadapan Colt untuk menguji reaksi mereka berdua dan menentukan siapa yang berbohong. Johan memahami bahwa dirinya juga menjadi bagian dari uji coba tersebut. Ia adalah variabel yang digunakan Lobelia untuk memancing reaksi Colt. Merasa tertekan, Johan keluar dari ruangan untuk menenangkan diri. Namun, Lobelia segera menyusulnya. Dalam percakapan di luar, Lobelia mengakui bahwa ia mempercayai Johan, tetapi tetap memaksanya masuk ke situasi berbahaya karena ia tidak suka berada dalam posisi tanpa kendali. Ia menjelaskan bahwa Johan juga bersalah karena mencoba memanfaatkan dirinya untuk menghadapi Eden. Bagi Lobelia, tindakan Johan itu memiliki konsekuensi yang harus dibayar. Meski demikian, Lobelia tetap berpegang pada janjinya untuk melindungi Johan. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ksatria kekaisaran telah disiagakan di sekitar lokasi. Tujuannya adalah memancing Colt agar menunjukkan jati dirinya, sehingga dapat ditangkap dengan bukti yang jelas. Johan menolak membantu karena risiko yang terlalu besar. Namun, Lobelia dengan halus memaksanya tetap terlibat, bahkan menyiratkan bahwa meninggalkan tempat itu sendirian jauh lebih berbahaya. Akhirnya, Johan kembali ke dalam ruangan bersama Lobelia. Colt tetap bersikap santai, bahkan menikmati makanannya seolah tidak terjadi apa-apa. Percakapan kembali berlanjut dengan Lobelia yang terus mengkritik Eden. Namun, Colt tidak terpengaruh oleh kritik tersebut. Ia memahami sepenuhnya kesalahan dan dosa yang dilakukan Eden, sehingga kecaman dari luar tidak menggoyahkan dirinya. Johan menyadari bahwa pendekatan Lobelia tidak akan berhasil. Colt bukan tipe orang yang akan terpancing oleh kritik atau tuduhan langsung. Saat itulah Johan mengambil peran. Ia memutuskan untuk menyerang dari arah berbeda, memanfaatkan pengetahuannya tentang Colt. Alih-alih mengkritik, Johan justru menunjukkan pemahaman dan simpati terhadap Eden. Ia menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang kehilangan kepercayaan setelah runtuhnya agama Elysium dan terjebak dalam penderitaan. Ia bahkan berspekulasi bahwa pemimpin Eden adalah seseorang yang bertindak karena rasa sakit dan keyakinan, bukan sekadar kejahatan. Pendekatan ini justru menjadi serangan yang paling efektif. Dengan menggunakan simpati yang dangkal dan asumsi yang tidak sepenuhnya benar, Johan menyentuh inti konflik batin Colt. Bagi seseorang seperti Colt yang memahami sepenuhnya tindakannya, melihat orang lain mencoba memahami dirinya dengan cara yang salah menjadi sesuatu yang menjengkelkan. Melalui kata-kata tersebut, Johan berhasil memancing reaksi dari Colt. Untuk pertama kalinya, Colt menunjukkan ketidaksenangan secara jelas dan menyebut pernyataan Johan sebagai omong kosong. Dengan itu,
Johan berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Lobelia sebelumnya, menggoyahkan topeng yang dikenakan Colt. Colt yang sebelumnya selalu menanggapi kritik Lobelia dengan santai akhirnya menunjukkan perubahan. Ekspresinya mengeras, menandakan bahwa ia masih manusia yang bisa terpancing emosi. Namun, perubahan itu membuat suasana menjadi jauh lebih tegang dari sebelumnya. Dengan jujur, Colt mengakui bahwa ia telah terpancing provokasi dan menyatakan kekalahannya dalam adu mental tersebut. Ia bahkan secara terang-terangan mengakui dirinya sebagai pemimpin Eden. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa pengakuan tanpa bukti tidak memiliki arti, terutama tanpa kehadiran kaisar dan dengan dukungan penuh dari keluarga bangsawannya. Lobelia tetap menanggapi dengan tenang, mencoba menekan lebih jauh, tetapi Colt dengan cerdas menyimpulkan bahwa ksatria kekaisaran tidak berada cukup dekat. Ia menyadari bahwa jika mereka benar-benar siap bertindak, Johan tidak akan sempat berbicara sebanyak itu sebelumnya. Dari situ, Johan menyadari bahwa dirinya tanpa sadar telah berada dalam situasi yang sangat berbahaya akibat ucapannya sendiri. Colt kemudian mengalihkan perhatian kepada Johan, menganggapnya sebagai sosok yang mampu memancing emosinya. Ia kembali mencurigai bahwa Johan memiliki hubungan dengan Oracle, tetapi Johan membantahnya. Colt tetap menunjukkan ketertarikan terhadap Johan, meskipun tidak sepenuhnya memahami dirinya. Suasana sempat mereda setelah identitas Colt terungkap, tetapi ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Colt mengungkapkan bahwa awalnya ia berencana menjadi korban dalam sebuah serangan teroris untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya. Tak lama setelah itu, ledakan besar menghancurkan restoran tempat mereka berada. Johan sempat terpental, tetapi Lobelia segera melindunginya sesuai janjinya. Di tengah kehancuran itu, Colt tetap bersikap santai dan mengklaim dirinya sebagai korban seperti yang lain. Situasi berubah menjadi konflik terbuka ketika para penyihir gelap dari kelompok Underchain muncul. Mereka membawa aura kematian dan langsung menciptakan medan pertempuran. Namun, yang mengejutkan, Colt justru mundur dan berdiri di dekat Johan, memanfaatkan posisi tersebut untuk menghindari serangan dari pengikutnya sendiri. Pertempuran semakin kacau ketika ksatria kekaisaran dan pengikut Eden turut muncul. Restoran yang semula tenang berubah menjadi medan perang tiga pihak. Johan berada tepat di tengah konflik tersebut, menyadari bahwa dirinya bisa mati kapan saja. Lobelia mulai bertarung dengan kekuatan penuh. Dengan petir merah di tangannya, ia menghancurkan musuh satu persatu, baik dari Underchain maupun Eden. Gaya bertarungnya brutal namun efektif, menunjukkan kekuatan luar biasa sebagai anggota keluarga kekaisaran. Sementara itu, Colt tetap mengamati dengan tenang. Ia tampak telah memperhitungkan pengorbanan para pengikutnya sejak awal, menggunakan mereka untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya. Bahkan saat orang-orang mati di sekitarnya, ia hanya mengamati tanpa ragu. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pihak Lobelia. Para penyihir Underchain dan pengikut Eden semuanya terbunuh. Colt kemudian pergi dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa, meskipun tubuhnya tampak melemah. Setelah semuanya selesai, Johan melihat kehancuran di sekitarnya. Banyak korban berjatuhan, termasuk warga sipil. Namun, ia tidak merasakan keterikatan emosional yang dalam terhadap mereka. Baginya, mereka hanyalah orang asing. Lobelia kemudian menyadari bahwa Johan juga menjadi target serangan Underchain. Johan yang awalnya tidak memahami alasan tersebut mulai menyelidiki. Ia menemukan sehelai rambut berwarna merah muda di antara lokasi kejadian. Dari petunjuk itu, Johan menyadari bahwa ada keterlibatan pihak lain. Ia menghubungkan kejadian tersebut dengan seseorang dari kelas F, menyimpulkan bahwa insiden pemberontakan di kelasnya kemungkinan besar juga melibatkan kelompok Underchain. Setelah kembali ke Kretle, Johan langsung menuju kantor kepala sekolah untuk menemui Olga Hermod.
Ia sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan masalah kepada Lobelia, tetapi mengurungkan niatnya karena khawatir akan harga yang harus dibayar. Berbeda dengan Lobelia, menurutnya kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menangani masalah tersebut. Meskipun Olga Hermod mengeluh, ia tetap menyambut Johan dengan teh dan kue. Setelah mengisi perutnya yang kosong, Johan mulai menjelaskan situasi yang ia alami. Ia menyampaikan bahwa ada seseorang di kelas F yang memicu suasana menuju pemberontakan, kemungkinan adanya campur tangan pihak luar, serta dugaan pelaku yang ia curigai berdasarkan bukti-bukti tidak langsung. Olga Hermod mendengarkan, tetapi tidak menganggap rencana pemberontakan itu sebagai ancaman serius. Menurutnya, meskipun para siswa menjadi lebih kuat, mereka tetap tidak akan mampu melawan para pengajar. Ia justru melihat inti masalah bukan pada keberhasilan pemberontakan, melainkan pada konsekuensi kegagalannya, yaitu pengusiran siswa kelas F yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh kelompok seperti Eden atau Underchain. Johan menyimpulkan bahwa pihak yang terlibat kali ini kemungkinan adalah Underchain, bukan Eden. Setelah bertemu Colt, ia menyadari bahwa tujuan Colt berbeda. Ia kemudian menjelaskan kecurigaannya terhadap seorang siswi berambut merah muda, meskipun ia bahkan tidak mengetahui namanya. Namun, Olga Hermod justru menanggapi penjelasan itu dengan nada santai, bahkan menganggapnya seperti gejala emosi remaja. Ia tetap menyatakan akan melakukan penyelidikan, tetapi menyuruh Johan untuk fokus pada studinya dan berhati-hati agar tidak melampaui batas. Sikap tersebut membuat Johan merasa tidak dipercaya dan semakin tertekan. Setelah keluar dari kantor kepala sekolah, Johan kembali bertemu dengan siswi berambut merah muda itu. Gadis tersebut berbicara seolah-olah secara kebetulan, tetapi ucapannya terasa seperti peringatan halus bahwa Johan tidak selalu akan dilindungi. Hal itu semakin memperkuat kecurigaan Johan terhadapnya. Johan kemudian mulai menganalisis situasi secara menyeluruh. Ia menyadari bahwa kemungkinan besar tidak hanya ada satu pengkhianat. Ia mencatat 3 tersangka, Jeff, gadis berambut merah muda, dan 1 siswi lain. Namun, berdasarkan kejadian sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa salah satu dari mereka kemungkinan tidak bersalah, karena adanya ketidaksesuaian informasi yang diketahui oleh pihak luar. Menyadari bukti yang ia miliki masih lemah, Johan memutuskan untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Selama beberapa hari, ia berpura-pura berlatih keras di tempat latihan, menciptakan citra bahwa ia ingin menjadi lebih kuat setelah mengalami 2 serangan teroris. Tindakan itu menarik perhatian siswa lain, sekaligus menjadi cara untuk memancing pelaku sebenarnya. Di balik itu, Johan sendiri tidak benar-benar memiliki tekad untuk berlatih. Semua yang ia lakukan hanyalah bagian dari rencana untuk mengungkap pelaku. Akhirnya, pada suatu malam, saat ia sendirian di tempat latihan, seseorang muncul dari bayangan dengan niat menyerang. Johan segera mengenali sosok tersebut. Dietrich. Tanpa banyak bicara, Dietrich langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Johan berusaha menahan serangan, tetapi pedangnya hancur seketika. Ia mencoba menghentikan Dietrich dan berbicara, tetapi Dietrich tidak memberi kesempatan. Dengan kekuatan yang luar biasa, Dietrich kembali menyerang hingga membuat Johan tidak berdaya. Dalam keadaan itu, Dietrich dengan santai menyatakan bahwa ia akan menusuk Johan tanpa membuatnya terlalu sakit. Serangan itu pun terjadi. Pedang Dietrich menembus tubuh Johan. Keesokan harinya, Johan ditemukan dalam kondisi kritis setelah diserang oleh pelaku tak dikenal. Ia mengalami luka tusukan parah dan kehilangan banyak darah hingga harus dirawat di ruang intensif. Pelaku belum berhasil ditangkap. Ketika menerima laporan tersebut, Lobelia menunjukkan kemarahan yang jarang terlihat. Ia menganggap Johan sebagai miliknya dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang berani menyakitinya. Tanpa ragu,
Ia memerintahkan bawahannya untuk menangkap pelaku hidup-hidup dan membawanya ke hadapannya. Lobelia bergerak dengan cepat dan tegas. Begitu menerima kabar bahwa Johan diserang di dalam Kreatle, ia segera mengerahkan unit intelijennya dan dalam waktu kurang dari setengah hari berhasil menemukan pelakunya. Pelaku itu adalah Dietrich. Ia dibawa dalam keadaan tidak berdaya, lututnya dipaksa bertekuk dan kepalanya ditekan ke bawah. Penangkapannya dilakukan oleh Ariel Ether, yang menunjukkan kekuatan luar biasa hingga membuat Dietrich tidak mampu melawan. Aura mana Ariel terasa asing dan menekan, membuat Dietrich menyadari betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Di hadapan Lobelia, Dietrich diliputi ketakutan. Lobelia yang marah mempertimbangkan untuk membunuhnya di tempat, mengingat hubungan Dietrich dengan Kult. Namun ia menahan diri dan memilih menginterogasinya. Dengan tekanan yang besar, Dietrich langsung menyatakan akan bekerja sama dan menjawab semua pertanyaan. Ketika ditanya alasan menyerang Johan, ingatan Dietrich kembali ke masa sebelumnya. Ia sebenarnya berusaha menjadi siswa teladan. Meski berasal dari masa lalu yang buruk, ia ingin berubah demi tidak mengecewakan Kult. Ia bahkan mulai mengagumi Johan sebagai sosok bangsawan sejati karena tidak pernah membalas dendam meskipun pernah dilukai olehnya. Ketika Johan mendatanginya dan meminta bantuan untuk suatu masalah, Dietrich menerimanya tanpa curiga. Johan meminta bantuan untuk melakukan sebuah sandiwara, sebuah insiden palsu. Dietrich, yang merasa berhutang budi, setuju tanpa ragu. Namun, kekuatan Dietrich yang telah berkembang jauh melampaui perkiraan Johan membuat insiden itu menjadi terlalu realistis. Ia benar-benar menusuk Johan dengan presisi tinggi, cukup untuk terlihat fatal, tetapi tetap terkendali. Kembali ke masa sekarang, terungkap bahwa rumor tentang Johan yang hampir mati sebenarnya adalah bagian dari rencana yang ia buat sendiri. Johan menjelaskan situasi itu kepada Lobelia, sementara Dietrich yang babak belur berada di sampingnya. Johan mengakui bahwa ia memang sengaja merekayasa kejadian tersebut. Ia membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk menciptakan luka yang meyakinkan, dan Dietrich adalah pilihan terbaik karena kemampuan dan rasa bersalahnya. Dengan bantuan Dietrich, Johan menyebarkan rumor bahwa ia diserang oleh seseorang yang menganggapnya sebagai penghalang lemah. Cerita itu sengaja dibuat setengah benar agar memancing imajinasi para siswa. Tujuan Johan bukan untuk menangkap pelaku sebenarnya, melainkan menghentikan rencana pemberontakan di kelas F. Ia memahami bahwa rencana pemberontakan membutuhkan dorongan emosi dan keyakinan. Dengan menyebarkan rumor bahwa ada pihak berbahaya yang mencoba memanipulasi siswa bahkan sampai melakukan percobaan pembunuhan, ia menanamkan rasa curiga di antara mereka. Akibatnya, para siswa mulai waspada. Siapapun yang mencoba menghasut mereka akan dicurigai. Bahkan mereka yang benar-benar memiliki rasa inferioritas pun akan menahan diri karena takut terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Dengan cara itu, rencana pemberontakan hancur tanpa perlu menemukan dalang utamanya. Lobelia memahami rencana tersebut dan mengaguminya, tetapi juga menyadari bahwa Johan sendiri bertindak sebagai penghasut utama dalam situasi itu. Ucapannya membuat Johan berkeringat dingin. Beberapa hari kemudian, Johan kembali ke kelas F dengan alasan telah pulih. Suasana kelas telah kembali normal dan damai. Para siswa bersikap seperti biasa, menunjukkan bahwa rencananya berhasil. Namun, Johan tetap berhati-hati dan mengamati orang-orang yang pernah ia curigai. Jeff masih terlihat mencurigakan, berusaha menjelaskan dirinya kepada orang lain. Melana juga masih menunjukkan sikap aneh. Tetapi yang paling penting, gadis berambut merah muda yang ia curigai justru menghilang. Ketika Johan menanyakan keberadaannya, para siswa lain bahkan tidak yakin gadis itu pernah menjadi bagian dari kelas mereka. Namanya tidak pernah disebut, dan keberadaannya tidak tercatat dalam daftar kehadiran.
Kesadaran itu membuat Johan merinding. Gadis itu bukan sekadar penyusup biasa, melainkan seseorang yang mampu menyelinap tanpa terdeteksi bahkan oleh sistem Kreatle. Johan mencoba melacaknya dengan memeriksa daftar siswa di kelas lain, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada foto atau identitas yang cocok. Kesimpulannya jelas, gadis itu tidak pernah ada sebagai siswa. Saat Johan tenggelam dalam kebingungan, seseorang tiba-tiba duduk di sampingnya dan menyapanya dengan santai. Gadis berambut merah muda itu muncul kembali. Namun kali ini, ada perbedaan mencolok. Wajahnya tertutup oleh topeng. Topeng yang sangat familiar. Johan langsung mengenalinya. Itu adalah sosok yang pernah menyelamatkannya sebelumnya. Chef Clown. Sang raja pembunuh kini duduk tepat di sampingnya, tersenyum di balik topeng. Di ruang kelas-kelas F setelah jam pelajaran selesai, Melana duduk sendirian sambil menulis di buku catatannya. Namun, tangannya berhenti bergerak. Ia merasa rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Sebagai anggota Underchain, Melana memahami betapa pentingnya menjaga identitasnya tetap tersembunyi. Ia sengaja menggunakan metode tidak langsung untuk menyebarkan informasi, yaitu dengan memanfaatkan Jeff sebagai perantara tanpa sepengetahuannya. Jeff dijadikan kambing hitam, sehingga jika kebocoran informasi terungkap, semua akan mengarah kepadanya. Namun metode ini memiliki kelemahan. Informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat. Hal itu terbukti dalam insiden penyerangan restoran, di mana informasi penting tentang keberadaan putri kerajaan tidak tersampaikan, menyebabkan kegagalan besar dan kehancuran pihak Underchain. Melana mulai merasa terancam oleh keberadaan Johan. Ia menyimpulkan bahwa Johan sejak awal sudah mencurigainya dan bahkan mungkin merupakan pion yang ditempatkan oleh sang putri. Sikap Johan yang tampak santai dan kemampuan yang terlihat biasa saja kini ia anggap sebagai akting. Ketakutan terhadap Johan pun mulai tumbuh dalam dirinya. Di sisi lain, Johan justru menghadapi situasi yang jauh lebih menegangkan. Setelah mengetahui identitas asli gadis berambut merah muda sebagai Chef Clown, ia langsung mempertimbangkan bagaimana cara bertahan hidup. Ia awalnya berpikir untuk memohon, tetapi segera menyadari bahwa itu bukan pendekatan yang tepat. Ia meminta maaf, tetapi Chef Clown menegurnya, seolah menguji reaksinya. Johan kemudian memahami bahwa gadis itu tidak datang karena emosi sepele, melainkan memiliki tujuan tertentu. Chef Clown mengungkapkan bahwa ia telah memperhatikan Johan karena melihat kesamaan di antara mereka. Ia menyatakan bahwa Johan memiliki potensi yang sama dalam hal menyatu dengan lingkungan, sebuah kemampuan penting bagi seorang pembunuh. Karena itulah, ia ingin menjadikan Johan sebagai penerusnya. Johan terkejut dan tidak bisa memahami alasan tersebut. Baginya, menjadi pembunuh bukanlah sesuatu yang masuk akal. Namun, ia tetap berhati-hati dalam respons. Chef Clown menjelaskan bahwa kekuatan utamanya bukanlah kecepatan atau kekuatan, melainkan kemampuan untuk terlihat alami dimanapun ia berada. Johan juga memiliki potensi serupa, yang terlihat dari cara ia bertindak dan berakting selama ini. Namun, ada masalah besar bagi Chef Clown. Kecantikannya justru menjadi hambatan. Wajahnya terlalu mencolok untuk bisa menyatu dengan keramaian. Ia menyadari bahwa suatu saat ia tidak akan lagi bisa bergantung pada kemampuan akting saja. Karena itu, ia ingin menemukan penerus sebelum saat itu tiba. Johan mencoba menolak dengan alasan bahwa dirinya juga cukup menarik secara penampilan, tetapi Chef Clown menganggapnya masih aman untuk saat ini. Percakapan mereka semakin aneh, tetapi Johan akhirnya dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia tidak melihat alasan untuk menjadi pembunuh. Ia tidak menginginkan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Di luar dugaan, Chef Clown menerima penolakannya tanpa paksaan. Namun,
Ia mengatakan bahwa suatu hari nanti Johan akan datang mencarinya sendiri. Menurutnya, situasi Johan akan memaksanya ke arah itu. Ia menyebut 3 kelompok yang sedang mengincar Johan, Eden, Underchain, dan Lemegeton. Johan memahami 2 yang pertama, tetapi tidak mengerti tentang Lemegeton. Ketika ia bertanya, Chef Clown, yang memperkenalkan dirinya sebagai Yuna, menolak menjawab dan menghilang begitu saja. Setelah itu, Johan diliputi kebingungan. Ia mencoba mencerna semua yang terjadi. Eden dan Underchain sudah cukup membuatnya pusing, tetapi kini muncul nama baru yang sama sekali tidak ia kenal. Dalam keadaan lelah, ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun, saat memasuki kamar, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Di atas mejanya terdapat sebuah buku. Grimoire. Buku Iblis Lemegeton. Saat itu, Johan menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah dipilih oleh iblis. Menurut hukum kekaisaran, memiliki Book of Lemegeton saja sudah merupakan kejahatan berat. Buku itu dianggap sebagai bukti bahwa seseorang telah dipilih oleh iblis dan dinilai tidak layak secara sosial. Johan menyadari bahwa situasi ini seperti bom yang menempel pada dirinya, tidak bisa dibuang, tidak bisa dihancurkan, dan jika ketahuan, konsekuensinya adalah kematian. Ia mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk meminta bantuan Lobelia, tetapi langsung menolaknya karena risiko dieksekusi terlalu besar. Satu-satunya kemungkinan lain adalah Kult, yang memiliki kekuatan ilahi, tetapi itu pun berarti mempertaruhkan nyawanya di tangan musuh. Akhirnya, Johan memilih untuk menyembunyikan buku itu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ketegangan dan ketakutan membuatnya terus terjaga. Keesokan harinya, Yuna muncul kembali dan berbicara santai seolah tidak ada yang aneh. Ia mengungkapkan bahwa dirinya melihat langsung iblis yang mendatangi Johan, bukan hanya bukunya. Hal ini membuat Johan menyadari bahwa iblis yang memilihnya bukanlah entitas biasa, melainkan sesuatu yang memiliki kekuatan besar. Yuna tampak menikmati situasi Johan, bahkan menegaskan bahwa orang berbakat memang akan menarik perhatian banyak pihak. Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Johan dengan tekanan yang semakin berat. Saat jam makan siang, Johan berjalan tanpa tujuan di kampus, pikirannya kacau akibat kurang tidur dan stres. Dalam keadaan linglung, sebuah topi tertiup angin dan menutupi wajahnya, membuatnya panik sejenak sebelum menyadari bahwa itu hanya topi biasa. Namun, kejadian itu ternyata disaksikan oleh Ariel. Ariel, yang duduk di bangku, meminta Johan mengambilkan topinya. Johan awalnya ingin menolak, tetapi melihat kondisi Ariel yang lemah, ia akhirnya membantu. Meski tetap bersikap kasar dan sinis, ia tidak bisa mengabaikan seseorang yang sakit. Setelah itu, Ariel menahannya dan memaksa untuk berbicara. Ia langsung menanyakan apakah Johan benar-benar bukan seorang oracle. Johan menjawab tidak, tetapi Ariel tetap melanjutkan, menyinggung bagaimana Johan mengetahui informasi tentang Kult. Percakapan berubah drastis ketika Ariel dengan santai mengungkapkan bahwa dirinya akan segera mati. Ia menggunakan fakta itu untuk menekan Johan dan menguji reaksinya. Dari ekspresi Johan, Ariel menyimpulkan bahwa ia memang mengetahui masa depan, termasuk penyakitnya. Ariel kemudian bertanya mengapa Johan tidak mengubah masa depan jika ia benar-benar mengetahuinya. Johan menjawab jujur bahwa ia adalah seorang pengecut. Ia takut menjadi target dan sadar bahwa mengubah masa depan tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih baik. Bahkan, bisa saja situasi menjadi lebih buruk. Ia juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diubah, terutama sifat manusia yang telah terbentuk. Ariel menerima jawaban itu. Ia tampak memahami sesuatu, lalu melepaskan pegangan pada Johan dan mengakhiri percakapan.
Namun, senyumnya terasa rapuh. Setelah Johan pergi, Ariel tetap duduk sendirian. Ia menyimpulkan dari reaksi Johan bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakitnya di masa depan. Ia akhirnya menerima kenyataan bahwa dirinya akan mati. Dengan topi menutupi wajahnya, bahunya mulai bergetar pelan. Tidak ada kemungkinan lain. Johan memandang kematian Ariel Ether sebagai sesuatu yang menyedihkan namun tidak bisa dihindari. Ia mengibaratkannya seperti kisah sedih yang dilihat sekilas, lalu dilupakan. Ia bukan tipe orang yang akan terlibat atau berusaha menyelamatkan orang lain. Ia hanya merasa kasihan sesaat, lalu melanjutkan hidupnya. Bagi Johan, Ariel hanyalah orang asing, dan tidak ada alasan baginya untuk merasa bertanggung jawab. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak mampu bahkan mengurus dirinya sendiri, sehingga tidak ada gunanya memikirkan orang lain. Ia juga menyadari bahwa simpati setengah hati hanya akan menjadi harapan palsu yang kejam. Dengan alasan itu, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bukan urusannya. Namun, perasaan tidak nyaman tetap muncul, membuatnya kesal pada dirinya sendiri. Di tengah kekesalan itu, Yuna tiba-tiba muncul sambil membawa seekor anjing pudel hitam. Anjing itu kemudian berbicara dan menawarkan kekuatan kepada Johan. Johan segera menyadari bahwa anjing itu adalah iblis yang mengirimkan Book of Lemegeton kepadanya. Meskipun tampilannya konyol, Johan memahami bahwa iblis ini sangat berbahaya karena mampu muncul tanpa kontrak. Ia mencoba bersikap hati-hati dan menolak tawaran tersebut. Namun, iblis itu tidak berhenti dan mencoba menawarkan hal lain. Iblis itu menawarkan untuk menyembuhkan Ariel. Johan menolak, mempertanyakan mengapa tawaran itu diberikan kepadanya, bukan kepada Ariel sendiri. Ia menegaskan bahwa Ariel hanyalah orang asing baginya dan tidak ada alasan baginya untuk terlibat sejauh itu. Iblis tersebut mengungkap bahwa Johan adalah individu istimewa karena memiliki ingatan kehidupan sebelumnya. Ia bahkan menghentikan waktu, membuat seluruh dunia membeku kecuali Johan dan dirinya. Dalam kondisi itu, Johan menyadari betapa berbahayanya keberadaan iblis tersebut. Meskipun ditekan, Johan tetap menolak untuk membuat kontrak. Iblis itu tidak memaksanya, tetapi menyatakan bahwa suatu hari nanti Johan akan datang dengan sendirinya, tergoda oleh keinginan dan mimpi manis yang ditawarkan. Sebelum pergi, iblis itu menunjukkan wujud aslinya yang besar dan menakutkan, serta memberikan petunjuk bahwa kontrak dapat dimulai dengan satu kata. Setelah waktu kembali normal, Yuna menyadari iblis itu telah pergi. Johan melampiaskan kekesalannya pada Yuna karena telah mempertemukannya dengan iblis tersebut, meskipun Yuna menganggap itu sebagai hal yang membantu. Percakapan mereka berakhir dengan nada kesal. Johan mencoba menenangkan dirinya. Meskipun banyak pihak mengincarnya, Eden, Underchain, Lemegeton, dan lainnya, ia masih aman selama berada di dalam Kretle. Ia bertekad untuk bertahan selama tidak meninggalkan tempat itu. Namun, ketenangan itu langsung runtuh. Kult Heretikus tiba-tiba muncul sebagai pengajar tamu di Kretle, memperkenalkan diri di hadapan seluruh siswa. Ia menyatakan bahwa ia akan mengajarkan pengendalian pikiran melalui sesi konseling psikologis. Johan terkejut dan merasa situasinya semakin buruk. Ia segera menyadari bahwa kult jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan, dan kehadirannya di Kretle merupakan ancaman serius. Johan kemudian menemui Lobelia untuk menanyakan situasi tersebut. Lobelia menjelaskan bahwa kult berhasil masuk karena kemampuannya dan reputasi keluarganya, serta karena Kretle memang membutuhkan konseling psikologis. Ia juga tidak bisa memanggil bantuan dari luar karena itu akan dianggap meremehkan perlindungan Olga Hermod. Akibatnya, Johan harus menghadapi situasi ini tanpa bantuan berarti. Sementara itu, sesi konseling kult dimulai. Ia dengan cepat mendapatkan kepercayaan para siswa,
dan satu persatu mereka mulai membuka diri kepadanya. Lingkungan pun berubah menjadi lebih terbuka terhadap konseling tersebut. Namun, Colt tidak menargetkan Johan secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan sesi ini untuk mengamati siswa lain. Saat berbicara dengan Melana, Colt menyadari sesuatu. Di balik kesedihan dan pengakuannya, Melana menyembunyikan sesuatu yang penting. Dari situ, Colt menyimpulkan bahwa Melana adalah mata-mata Underchain yang menyusup ke dalam Kreatle. Dengan itu, Colt memperoleh alat baru untuk rencananya selanjutnya. Johan menyadari bahwa ia tidak bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Ia membutuhkan bantuan, tetapi tidak bisa hanya menyerahkan semuanya kepada orang lain. Ia harus memanfaatkan situasi yang ada dan bergerak sendiri. Langkah pertama yang ia ambil adalah mendatangi Kult Heretikus dengan alasan mengikuti sesi konseling. Dalam pertemuan itu, Johan dan Kult langsung terlibat dalam pertukaran informasi. Mereka sepakat untuk saling mengajukan pertanyaan, meskipun tanpa jaminan kejujuran. Johan menyadari bahwa menghadapi Kult dengan cara berputar-putar tidak akan berhasil, sehingga ia memilih untuk bersikap langsung. Kult mencoba menggali masa lalu Johan, termasuk tentang tunangannya yang telah meninggal. Namun Johan tetap tenang dan menjawab tanpa menunjukkan emosi. Ia tidak memberi celah sedikit pun bagi Kult untuk membaca kelemahannya. Ketika Johan menanyakan tujuan Kult datang ke Kreatle, Kult akhirnya mengakui bahwa ia datang untuk melanjutkan pembicaraan tentang Oracle dan memastikan hubungan Johan dengan sosok tersebut. Johan menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Oracle, bahkan tidak mengetahui identitasnya. Dari percakapan itu, Johan memahami bahwa Kult mencurigainya karena adanya perbedaan antara masa depan yang ia lihat sebagai nabi dan kejadian yang benar-benar terjadi. Johan menyadari bahwa kemampuannya untuk mengubah alur masa depan menjadi alasan utama ia diperhatikan. Saat gilirannya bertanya, Johan menanyakan tentang mata-mata Underchain di dalam Kreatle. Kult menyangkal pengetahuan tentang hal itu, tetapi bagi Johan, respons tersebut justru menunjukkan bahwa Kult sedang berbohong dan sengaja menyembunyikan sesuatu. Pertanyaan terakhir datang dari Kult, yang menanyakan apakah Johan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk orang lain. Johan menjawab tegas bahwa ia tidak akan melakukannya, karena ia menganggap nyawanya sendiri sebagai yang paling berharga. Setelah pertemuan itu, Johan menarik kesimpulan penting. Kult kemungkinan akan memanfaatkan pengkhianat di kelas F, dan melalui sesi konseling, ia bisa dengan mudah menemukan identitas orang tersebut. Namun Johan sudah lebih dulu mengetahui siapa pengkhianat itu, Melana. Ia hanya perlu memastikan bahwa Kult juga berniat memanfaatkannya, dan dari respons Kult, ia mendapatkan konfirmasi tersebut. Johan kemudian menjalankan rencananya sendiri. Ia menunggu para siswa keluar dari sesi konseling dan menguji mereka satu persatu saat kondisi mental mereka sedang goyah. Dengan cara langsung menuduh mereka sebagai pengkhianat, ia mengamati reaksi mereka untuk menyingkirkan yang bukan pelaku. Tanpa peduli reputasinya, Johan terus melakukannya hingga akhirnya memastikan bahwa Melana adalah orang yang ia cari. Setelah itu, ia mendatangi Melana dan memberinya pilihan, menyerahkan diri kepada Lobelia atau menghadapi konsekuensinya. Tawaran itu juga berfungsi sebagai umpan. Jika Melana mencoba menyingkirkannya, maka itu akan berjalan sesuai rencananya. Setelah menyiapkan semuanya, Johan beralih ke langkah berikutnya. Ia menemui Ariel Ether. Dalam pertemuan itu, percakapan mereka dimulai dengan suasana canggung, tetapi Johan menyatakan bahwa ia datang bukan secara kebetulan, melainkan untuk mengajukan sebuah kesepakatan. Ariel awalnya meragukan apa yang bisa ditawarkan Johan, tetapi Johan langsung mengungkapkan inti tawarannya, cara untuk menyembuhkan penyakit Ariel. Ariel terkejut, tetapi Johan dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada obat yang tersedia, bahkan di masa depan.
Namun, ia menyatakan bahwa ia akan menciptakannya sendiri. Johan mengungkap bahwa ia telah lama meneliti penyakit tersebut, sejak kematian tunangannya di masa lalu. Ia memiliki dasar pengetahuan dalam alkimia dan pernah meneliti penyakit yang sama sebelum mengalihkan fokusnya. Dengan keseriusan itu, Johan meminta Ariel untuk mempercayainya dan membantu rencananya menghadapi Colt. Bagi Johan, tindakan ini bertentangan dengan sifatnya yang selalu menghindar. Namun kali ini, ia memilih untuk mencoba sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Ia mengajukan pertanyaan terakhir kepada Ariel. Apakah ia bersedia mempercayainya? Melana berada di ruang kelas kosong setelah semua orang pergi, tubuhnya gemetar hebat sambil menggigit kukunya hingga berdarah. Ia diliputi kecemasan setelah menyadari bahwa identitasnya sebagai pengkhianat telah diketahui oleh Johan. Kejadian itu terjadi karena ia bertemu Johan tepat setelah sesi konseling, saat emosinya belum stabil. Ia mengetahui bahwa jika ia menyerahkan diri, masih ada kemungkinan mendapatkan keringanan dari Lobelia. Namun, ia menolak pilihan itu. Baginya, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ia telah mati sekali sebelumnya dan hidup kembali berkat seseorang, dan kini ia menjalani hidup yang dipinjam demi satu tujuan, menghidupkan kembali Rain. Demi itu, ia bergabung dengan Underchain dan percaya pada Grid Sage yang diyakini mampu membangkitkan orang mati. Ia menekan rasa takutnya dengan keyakinan tersebut dan mencoba menenangkan dirinya. Di tengah kondisi itu, Jeff datang dan menyadarkannya. Melihat jari Melana yang berdarah, Jeff langsung merawatnya dengan penuh perhatian. Melana merasa jijik pada dirinya sendiri karena telah memanfaatkan Jeff sebagai alat untuk membocorkan informasi tanpa sepengetahuannya. Namun Jeff tetap bersikap baik dan mendukungnya, membuat Melana semakin merasa bersalah. Sementara itu, Johan mulai menjalankan rencananya bersama Ariel. Ia meminta bantuan Ariel, tetapi alih-alih langsung bekerja sama dalam rencana, ia justru harus belajar sihir darinya. Tujuan utamanya adalah mempelajari sihir sinyal seperti Firework agar bisa memanggil bantuan saat menjadi umpan. Namun Johan kesulitan bahkan dengan sihir dasar seperti Fireball. Ariel, sebagai seorang jenius, tidak memahami keterbatasannya dan menganggap sihir dasar sebagai hal yang mudah. Johan menjelaskan bahwa ia hanya bisa menggunakan beberapa sihir tertentu dan tidak memiliki bakat umum dalam sihir. Perbedaan kemampuan antara keduanya sangat jelas. Ariel dapat dengan mudah menciptakan lingkaran sihir dan memanipulasi banyak fireball sekaligus menggunakan telekinesisnya, sementara Johan bahkan kesulitan memahami dasar. Karena itu, Johan mengusulkan alternatif menggunakan sihir ilusi yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Namun Ariel meragukannya dan mulai kehilangan kepercayaan terhadapnya, menganggapnya hanya mencari alasan. Meski begitu, Johan tetap berpegang pada rencananya. Di sisi lain, Melana diam-diam mengawasi Johan selama beberapa hari. Ia melihat Johan bergerak menuju area terpencil di tempat latihan luar ruangan pada malam hari. Tempat itu gelap, sepi, dan jarang digunakan, tempat yang ideal untuk penyergapan. Melana curiga. Ia mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah jebakan. Namun ia juga menyadari bahwa Johan sebenarnya bisa langsung melaporkannya ke Lobelia jika ingin menangkapnya. Kebingungan itu berakhir saat ia melihat Johan mengubur sesuatu di tanah. Saat itu, semua keraguan Melana lenyap. Ia memutuskan untuk bertindak. Dengan keyakinan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan, ia melancarkan serangan. Rantai hitam miliknya berubah menjadi sabit besar, dan ia menyerang Johan dengan serangan mendadak yang sempurna, serangan yang bahkan sulit dihindari oleh orang seperti Lobelia. Namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Johan menghindari serangan itu. Tanpa suara. Tanpa jejak gerakan. Tanpa tanda apapun.
Seolah-olah waktu telah berhenti. Melana diliputi ketakutan saat menyadari hal itu. Johan tidak hanya menghindar, ia melakukannya dengan cara yang tidak bisa ia pahami. Dan di hadapannya, berdiri seseorang yang tampak sama sekali berbeda dari yang ia kenal.